Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, dan kali ini ada Redmi Note 7 dan ini kronologinya karena KDRT ya. Itu keterangan dari user atau pemilik handphone. Nah, dan di sini juga bodi agak bengkok ya. Nah, selain itu saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah dukung channel Banan Leha, yang sudah support dan subscribe. Nah, dalam hitungan 4 bulan alhamdulillah ya, channel Banan Leha sudah bisa dimonetize ya, atau sudah bisa pasang iklan, dan itu semua berkat kalian semua ya. Nah, dan buat teman-teman ya, bagi para youtuber pemula, jangan putus semangat ya, tetap semangat. Nah, dan Banan Leha juga tanpa dukungan kalian dan support kalian ya, nggak mungkin ya dalam hitungan 4 bulan sudah bisa dimonetize dan pasang iklan. Nah, dan di sini langsung saja ya aku bongkar tutup belakang. Nah, jadi untuk bongkar Redmi Note 7 itu kita harus melepaskan lapisan tutup belakang terlebih dulu ya. Tapi di sini sedikit hati-hati ya, karena di belakang itu terdapat fleksibel fingerprint. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kerusakannya itu cuman ada di LCD ya, di LCD dan bodinya yang bengkok. Cuman untuk mengganti LCD kita harus ratakan dulu ya bodinya. Cuman di sini kalau untuk meratakan bodinya kita harus lepaskan saja dulu semuanya ya. Jadi kalau untuk meratakan bodi dan semua mesin-mesin juga harus kita lepaskan ya, karena kalau kita ratakan, kalau mesinnya tetap nempel itu sangat rentan juga ya bagi mesin. Nah, dan itu cuman saran saja ya, tapi untuk pengerjaan itu sebenarnya lakukan saja ya, mau sesuai perasaan kita masing-masing mana yang mudah ya. Nah, sebenarnya video ini juga sudah lama ya, cuman baru saja diedit dan di-upload ya, karena berhubungan juga saya beberapa hari tidak upload, itu karena saya cuma lagi menunggu monetas ya atau pemasangan iklan. Jadi sebenarnya kalau untuk bikin channel baru ya, itu sebenarnya mudah ya, cuman kita harus fokus satu kategori. Nah, jadi buat teman-teman youtuber pemula ya, kalau ada saran ya dari motivasi, yang seharusnya bikin video cuman 30 detik apalagi 1 menit, saya rasa abaikan ya, karena kalau kita bikin video 30 detik atau 1 menit ya, itu saya rasa kapan selesainya ya, kapan clearnya, kapan kita selesainya menuju 4000 jam tayang. Jadi saran saya cuman seperti itu ya, kalau bisa kita bikin saja video yang berdurasi di atas 7 menit ataupun 8 menit ya, biar jam tayang kita itu cepat mencapai target ya. Nah, dan kalau bisa ya, kalau kita mau bikin video itu kalau bisa kita jangan duplikatkan ya, atau kita ambil video orang lain baru kita upload lagi ya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya ya, seperti apa strategi saya, ataupun cuman butuh waktu 4 bulan ya, di sini saya sudah bisa mencapai 4000 jam tayang ya. Karena kalau untuk subscriber itu saya rasa cukup mudah ya, tapi yang biasanya kesulitan itu ada di jam tayang ya, cara kita mengejar 4000 jam tayang. Nah, biasanya di situ ya yang kesusahan. Nah, dan di sini saya jujur ya, saya nggak pernah share video ya di Facebook atau Instagram atau di lain-lain, saya nggak pernah ya. Kalian bisa coba cek saja ya di Facebook saya atau di IG saya. Kalau IG saya juga menggunakan nama Banan Leha ya.
tapi di situ saya nggak pernah share, ataupun di Facebook juga nggak pernah share ya. Nah, dan untuk pengejaran jam tayang seperti nonton playlist ya, dulu saya pernah ya kalau untuk nonton playlist, tapi kalau untuk nonton playlist saya rasa juga terlalu lambat ya untuk naik jam 4000 jam tayang. Cuman kalau kita ingin nonton playlist itu kalau bisa kita gunakan akun lain ya, dan itu jangan di subscribe ya, dan kita cuman menonton. Nah, dan itu pun jadi saya dulu pernah juga ya kepikiran kalau saya nonton playlist terus, jadi saya berpikir sampai kapan ya saya harus nonton playlist terus. Yang kita cari itu sebenarnya orang yang membutuhkan ya. Kalau konten kita hiburan ya, sepertinya orang yang benar membutuhkan hiburan, mungkin begitu ya kira-kiranya. Jadi saya sarankan kita usahakan ya, kalau untuk penayangan itu ya murni dari penonton ya, atau dari pencarian atau penelusuran YouTube kita, atau dari rekomendasi video. Karena kalau kita playlist terus ya, kita nggak tahu ya channel kita berkembang atau tidak ya. Jadi saran saya ya, dan untuk subscriber juga ya, kalau untuk subscriber itu kalau saya rasa ya, kalau cuman di atas sudah 1000 itu saya rasa sudah cukup ya. Jadi kalau kita support terus menerus, kita nggak tahu ya channel kita berkembang atau tidak ya. Nah, jadi untuk meratakan bodinya cukup diremes-remes seperti ini ya, tapi usahakan ya mesin dilepaskan, karena kalau nggak dilepaskan nanti saat kita tekan-tekan ya, nanti takutnya malah retak ya. Jadi kalau untuk meratakan kita juga cukup melepaskan semuanya ya. Jadi kalau untuk meratakan sebenarnya mudah ya, kalau untuk meratakan bodi-bodi yang bengkok-bengkok. Kalau seandainya LCD-nya masih bagus ya, kita harus lepaskan LCD-nya. Tapi di sini berhubungan LCD-nya memang sudah rusak ya, jadi kalau untuk pelepasan kayaknya memang simple dan mudah ya, karena LCD-nya sudah rusak. Karena kalau tidak kita ratakan, kalau kita ingin memasang LCD yang baru itu tidak ngepres ya. Nah, ini sedikit lagi ya. Jadi untuk remas-remasnya juga cukup seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya di video ini saya cuma ingin menyampaikan ya, ribuan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel Banan Leha, yang sudah subscribe dan yang selalu mendukung ya. Buat teman-teman, semoga kalian selalu dimurahkan rezekinya juga ya. Nah, dan teman-teman yang lainnya yang juga masih mengejar 4000 jam tayang, semoga cepat tercapai juga ya. Nah, jadi kalau ada yang ingin bertanya ya masalah channel, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Atau ada yang ingin bertanya masalah HP, kalian juga silahkan ya isi kolom komentar. Karena di sini kalau untuk kalau saya lambat balas itu mungkin saya lagi sibuk ya, karena di sini saya juga sambil kerja. Nah, untuk perbaikannya buat teman-teman ya, sebenarnya kalau untuk perbaikan HP Redmi Note 7, kalau ada yang bengkok atau apa ya, sebenarnya kalau perbaikan sebenarnya mudah ya. Yang penting kita bisa bongkar ya. Jadi kalau kita bisa bongkar, dan kita bisa mengembalikannya seperti semula, itu saya rasa tanpa harus ke konter dan tanpa tukang servis kita juga bisa ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau ada bodi-bodinya yang bengkok ya, apalagi yang bengkoknya nggak terlalu parah ya seperti di video ini,
saya rasa nggak perlu diganti ya, apalagi merasa panik ya, nggak perlu dulu ya panik ya, karena masih bisa diperbaikin. Beda ya, bengkok sama patah itu beda ya. Kalau bengkok itu ya bisa diperbaikin, kalau patah ya nggak bisa lagi ya. Kalau patah ya mau nggak mau kita harus ganti yang baru. Maksudnya ganti yang baru ya bodinya ya, bukan HP baru, bukan. Jadi sebenarnya teman-teman tinggal pemahaman sedikit ya, karena di sini kalau untuk penyampaian atau penjelasan saya juga kurang mahir ya dalam penyampaian ataupun penjelasan. Jadi teman-teman kalau ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, di sini kalau untuk video lumayan lama ya durasinya, karena di sini tidak hanya sekedar ganti LCD ya, tapi caranya bagaimana kita ingin meluruskan bodinya yang bengkok lagi ya, jadi lurus. Nah, jadi cukup seperti itu ya, dan caranya juga mudah ya, nggak perlu terlalu banyak, yang penting kita punya obeng plus ya, itu saja ya. Jadi cukup punya obeng plus, teman-teman juga sudah bisa mengatasi handphone kalian sendiri ya, yang baik yang LCD nya pecah ataupun bodinya yang bengkok ya. Kalau mau meratakannya, kalau untuk dipanaskan terlebih dahulu juga bisa ya, tapi di sini karena pemanas saat handphone ini rusak, ini pemanas juga rusak ya, jadi nggak ada pemanasan. Karena ini videonya juga sudah sangat lama ya, tapi baru saja ada waktu untuk ngedit dan untuk upload ya. Nah, jadi buat teman-teman untuk youtuber pemula ya, yang masih kebingungan mencari 4000 jam tayang, kalian bisa tanyakan langsung ya di kolom komentar seperti apa strategi saya, tanpa harus kita share ya, tanpa harus share ke Facebook, tanpa harus share Instagram ataupun yang ke lain ya, ataupun kita harus nonton playlist yang nggak perlu nonton playlist. Jadi intinya kita harus mengetahui ya channel kita itu berkembang seperti apa ya. Nah, sekarang sudah lurus ya. Jadi kalau untuk meluruskan bodinya itu cukup diremas-remas saja ya. Dan di sini karena dan LCD juga sudah saya ganti ya. Jadi bagus seperti semula lagi ya. Jadi kalau ada teman-teman handphonenya yang bengkok ataupun LCD-nya pecah, saya rasa jangan panik terlebih dulu ya. Jangan takut ya handphonenya nggak bisa dipakai lagi, apalagi harus dibuang, nggak perlu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa diatasin ya. Mungkin paniknya itu panik mencari mencari dana perbaikan ya, mungkin cuman itu ya, tapi lebih miring lagi ya daripada kita harus beli handphone baru. Karena kalau untuk beli handphone baru ya sangat lumayan ya harganya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah nyimak video ini, terima kasih banyak ya. Buat kalian, semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, dan apa yang kalian inginkan teringinkan ya, amin.
Nah, jadi di sini sudah tinggal pengelemannya aja ya. Nah, jadi buat teman-teman, sekali lagi ya, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Karena dukungan kalian, saya lebih bersemangat ya membuat konten-konten. Oke, sampai sini dulu ya.